Terus dia ngomong ini neraka. Aduh. Pas lu lewat jembatan itu lu bisa lewat ya? Udah kan, gue lihat dong belakang. Terus lu jalan orang gitu itu yang gue injek. Iya. Maksudnya orang di jembatan itu? Iya, jadi kayak orang kayak lagi di sate, tau gak lu? Enggak, gue pernah ngeliat anak bajang tuh. Anak bajang apaan sih? Anak apa ya bisa dibilang ya? Anjing. Itu apaan sih yang jatuh? Hah? Kertas. Atas mana? Hah? Gak tahu mana itu. Ya udah, mungkin segini aja. Langsung gitu anjing. Tato. Oh iya. 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 Gitu lah Bang ngomong. Dia yang minta. Gue cut gak usah ya. Dia minta cuy. Iya. Datang lagi di Dinasta Channel. Piodikes Podcast. Oke, balik lagi sama gua dan Bimo Senopati. Yoi, mamen. Bimo Senopati, seorang ateis sekte pengabdi setan. Seperti itu kah julukan lu ya? Illuminati, men. Terlalu berat. Terlalu berat. Bicara tentang mimpi lu tentang surga dan neraka di part sebelumnya. Bisa kalau menjelaskan sedikit atau detailnya? Seperti apa? Neraka dulu. Gue tuh ketika gue mimpi gue masuk kayak di satu kuil kayak istana, bisa ada dibilang yang ngajak gitu. Iya, kayak dibilang istana gitu. Gue bilang apa? Gue ditanya, lu mau ngapain? Katanya. Saya nggak ngapa-ngapain om, saya cuma mau lihat-lihat. Lu manggil om gitu. Ya bisa gue mau manggil apa? Abang apa siapa? Iya, Gue nggak Pak, tahu. apa. Apa om apa abang ya kan? Ya udah gue panggil aja om ya kan. Menurut gue dia lebih tua daripada gue tanya. Mau ngapain katanya? Ya nggak tahu, saya diajak sini gitu. Udah gitu. Ya udah kamu masuk. Kamu ketemu sama dia. Ini neraka nih. Tar dulu. Oh, tar dulu. Oke. Ketika gue masuk ya kan, gue lihat kok itu api semua gitu. Bukan api sih, kayak kelihatan gimana sih, oren-oren kayak di FTV itu loh. Oren-oren kayak api nih. Oren-oren seperti apa ya? Api membara mungkin. Api membara tuh. Gue masuk kayak kan. Apinya gede gitu. Hah? Apinya? Enggak digedein sih. Serius anjing? Lu bicara sebuah neraka lu anjing. Iya, gak begitu gede mungkin kali ya. Gue nggak tahu apa nggak digedein ya. Ketika gue mimpi itu, gue masuk ya kan. Gue jalan tuh, kamu masuk ke sana lurus saja. Udah gue masuk. Tuh lu masuk gerbang tuh. Masuk gerbang gue kayak masuk gede banget. Udah kayak rumah cukong kali. Zaman dulu kayak. Enggak, maksudnya gede banget gitu atau? Gede banget apa kayak gede istana. aja? Kayak istana, ada pilar-pilarnya kayak gitu. Kayak ngerasa kecil di situ ya. Iya, dibilang kecil ya enggak juga sih. Oh, itu cuman kan sebuah gambaran aja. Gambaran aja. Jadi visual. pas terus gue masuk, udah tuh kamu lurus, udah lurus ya kan. Oh, kamu lewatin itu, kalau jangan sampai jatuh kata dia. Kalau sampai jatuh kamu bakalan nggak balik lagi gitu. Nggak bakalan balik lagi. Iya. Ya udah gue malaikat tuh yang bilang tuh. Gue jalan pelan ya kan. Kayaknya. Ketika gue jalan, gue lihat itu batang kayu tuh kecil banget. Kayak gimana sih ya, seukuran kelingking, mungkin di bawah kelingking lagi gitu. Gue jalan tuh, udah kan. Gue lihat dong belakang. Terus lu jalan orang gitu itu yang gue injek. Iya. Maksudnya orang di jembatan itu. Iya, jadi kayak orang kayak lagi di sate, tau gak lu? Kayak di sate, terus pada teriak-teriak, ada yang di mana itu? Di bawah tuh kan, gue jurang gitu. Kayak jurang, pada api, minta tolong gitu. segala macem sih. Dari situ udah tuh. Terus dia ngomong ini neraka. Aduh. Pas lu lewat jembatan itu lu bisa lewat ya? Bisa, untungnya kalau gue nggak bisa. Kecil banget tuh. Lu lewatnya gimana?
Ya Jaga keseimbangan. mungkin jaga keseimbangan gue kayak gini-gini gitu. Wiz Khalifa loh. Yoi. Terus Udah gitu udah tuh. Giliran gue nengok belakang, lah, wah semua orang gue injek, gue gituin. Aduh, gue sampai ngomong, oh maaf ya om, oh maaf ya tante, gitu. Gue gituin, gue injek, gue gituin. Terus dia mah tetap aja minta tolong gitu. Ada yang ngucap takbir apa segala macem. Ya udah tuh, terus dia ngomong nih, ini neraka. Kalau kamu berbuat jahat, kamu masuk sini. Gitu. Udah dari situ udah tuh. Ya udahlah, tahu gue masuk lagi satu pintu tuh ngeliat tuh putih semua, ibaratnya bersih banget. Kayak apa? Ada pilar-pilar emas apa segala macem, ada kayak soang tuh lagi pada terbang. angsa ya kan? gitu. Angsa pada putih-putih kan, bersih, nggak kayak gue dekil ya kan? Terus Udah tuh kata gue, ini surga katanya namanya. kayak taman gitu tuh gimana? Ya bisa dibilang, bukan dibilang taman sih, Istana kayak gitu. istana gede banget, ada pilar, ya bagus lah pokoknya, enak banget dipandang sih menurut gue di situ. Adem gitu. Adem, bawaannya adem gitu ibaratnya. Lu nggak bilang gue di sini aja gitu, nggak mau balik lagi, nggak mau bangun lagi, lu nggak bilang gitu? Iya kali, gue nggak bisa di sini dong kalau kayak gitu. Lu nabi siapa ya? Ada yang kayak gitu cuy. Ya, gue kan bukan nabi. Dia masuk neraka kayak masuk surga nggak mau pulang lagi boleh, karena dia yakin. Iya, itu nabi lah. Gue berbuat dosa mulu, masa mau minta surga, enak banget. Gue mau dikepak kepalanya. Boleh ya kan? Oh, apa Tuhan itu maha baik anjir. Iya maha baik, cuman kan dilihat amal ibadah lu, nggak pernah ibadah, dosa mulu. Iya. Setelah surga itu langsung lu bangun gitu. Terus udah gue diliatin surga, nih kan udah tuh gue dilihat tuh, ini ada tingkatannya, ini si A, si B, si C, si A, itulah pokoknya. Udah tuh dari situ udah gue tahu jangan kamu berbuat lagi tentang kejahatan. Udah tuh dari situ gue bangun kayak kaget, kayak gimana sih, kayak mimpi kaget. Tahu bangun kayak terus langsung gue kayak jantung nih duk keras banget. Udah dari situ udah gue langsung nggak bisa tidur lagi gue. Iya. Terus akhirnya gimana keesokan harinya tuh? Besokan harinya ya gue berbuat dosa lagi. Gitu lagi. Emang manusia ya nggak luput dari dosa cuy. Jadi nyata seperti itu ya. Yo amen. Gue juga pernah dimimpin kayak gitu sih. Tapi gue sama kayak lu pak. Kayak temen gue mintanya neraka doang diliatin nih. Neraka doang tuh. Iya, gue nggak minta diliatin surga. Takutnya keenakan katanya. Soalnya pas neraka gue langsung bangun cuy, itu serem banget cuy. Iya, gua ngeliat juga kayak orang pas gue jalan tuh kayak orang lagi di sate banget, kayak orang yang gue injak tuh orang, bukannya cuman gue lihat pas gue mau lewat tuh kayak batang pohon doang, taunya orang yang gue injak. Kalau gue liat masuk gerbang kayak kayu gitu, jelek dah gerbangnya. Terus gue liat jembatan tuh kayak lahar semua pak. Lahar. Terus pas gue lewat teriak semua orang tuh, Allah Akbar, la ilaha illallah, tolong gitu. Iya, sama. Terus gue langsung mundur lagi. Terus sama orangnya udah maju aja kata dia. Maju lihat, wah gila tuh apinya sampai kayak gue depan tuh di atas banget cuy. Cuman visualnya itu orangnya hitam semua ya kan, karena kan belum ada isinya. Kali kebakar kali. Belum ada isinya pak emang. Belum ada isinya. Tapi kenapa seorang arsitek bisa menggambarkan rumah padahal rumah itu belum jadi atau teknik sipil jembatan, tapi kenapa Allah nggak bisa ya kan? Iya sih, iya juga sih. AutoCAD lah maksudnya kalau di aplikasinya. Ketika lo mau buat mesin mobil pasti lo gambar dulu dong. Iya gambar dulu. Ya. Itulah namanya. Kayak gitu sama kayak lu. Cuman pas gue mau diliatin mulai surga nggak kata dia. Wah, gak usah deh bang, gue gitu cuy. Dia gak sedih, mau gimana? Emang abang-abangan lu itu? Gak usah deh bang, gue udah mau sholat Jumat. Pas gue bangun ternyata jam 12 kurang 15 menit pak. Sama gue bangun, adik gue lagi main komputer. Kenapa lu bang? Anjir gue mimpi liatin neraka gue. Semandi cuy, gue keringetan cuy. Adik gue ngap lu ngos-ngosan keringetan ini udah jelas. Terus gue megang pintu aja. Sama kayak lu sih. Cuma detailnya bisa gue jelasin, cuma ntar jadi panjang ya.
Iya. Oke. Setelah membahas tentang kepribadian, keyakinan, kepercayaan atau bisa dibilang agama, gue ingin menanyakan kepribadian di luar itu ya. Bimo ini suka mengoreksi miniatur mobil ya. Iya, Ini diecast. mobil Hot Wheels ini dari Bimo nih, gue dibawain deh sama dia nih. Ini buat gue atau lu ntar ambil lagi? Hah? Hah? Buat tuh lah. Buat ketape nih maksudnya nih. Buat ya, buat menu-menuhin aja kali aja lu keracunan gitu kan, tahu langsung lu beli. Jadi lu beli, jangan disebutin dong bro. Oh iya. Iya dong, ntar gue sensor ya. Heeh. Ini juga dia bawain gue apa nih? Poster nih ya, poster blok. 3 Poster biji tuh. 3 biji. 3 buah. Tiga Kalau buah. 3 biji kayaknya nggak ada, biji cuma Tuh, 2. Kembar mulu ntar. Iya. Iya. Biji cuma 2. Itu Biji. 3 buah Biji lu sebutannya. 3 katanya. Hah? Biji lu 3. 4 kayaknya. Satu di atas. Itu tumor sama biji. Oke. Di speaker apa nih lu Bukan- bawa? Dia bukan. bawa, lu banyak bawa ke rumah gua aja. Bukan speaker sih ini, apa, Tip-tip. kayak tip-tip jadul, radio jadul. Gitu ya. Bisa coba dengerin nggak cuy? Dari Coba tadi gua dengerin penasaran nih. sebenarnya lu bawa ginian, lu kayak negro niga gitu. Wes. Oke, gue coba dulu ya. Udah nyala tuh. Coba ya kalau bisa nih. Bisa nggak dapat kesan klasiknya? Enak men kalau dengerin ini gitu. Iya, cepet. Tapi juga tip jadul ya kan. Ya. Oke. Jadi kita gagal klasik nih namanya. Yoi. Kita aja bledos cuy. Pedes. Buset. Wih. Lu coba bawa satu kaset itu aja. Iya sih. Gue suka sebenarnya sama barang-barang antik gitu sih. What am I gonna do? Tuh. Make you love me. Make you love me. What am I gonna do to make you care? Enak didengerinnya. What do I Ya udah. Jadi Buset. namanya juga tape jadul, kasetnya belebet. Blebet ya. Beribet Dasar kasetnya. emang. Tadi enak cuy. Dapet ya kesan klasiknya. Lu kan sekarang nih demen nama yang mistis-mistis nih katanya nih. Tadi lu cerita sama gue. Maksudnya mistis gimana sih? Mrs. gimana ya? Kalau masang susuk kan. Masang susuk gua. Serius lu? Iya. Susuk apaan? Ah, susuk sate. Kurban dong. Lu percaya sih susuk itu bisa menarik lawan jenis lu atau gimana? Tergantung dukun nih menurut gue. Lu dukun nih berarti. Bukan. Dikin. 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 Bukan dukun, dikin. Nah, Bimo. Tapi lu pernah mengetahui hal-hal gitu gak sih? Atau lu pernah mengalami hidup lu nih? Kan channel gue sedikit-sedikit horor nih. Yoi. Apa lu pernah mengalami cerita-cerita mistis atau yang lu alamin gitu? Cerita-cerita mistis banyak, saya sering gue denger, gue ngeliat apa segala macem ya. Iya, Pernah juga jelas sih lu gue. kan ketua jin cuy. Iya, dia pengikut gue. Pengikut lo? Gue yang ngatur, gue Lu yang yang ngatur. ngunci. Hai. Nggak, lu bisa ceritain gak sih sedikit gitu tentang pengalaman mistis lu? Pengalaman mistis gue tuh, gue pernah ngeliat apa ya? Cewek bugil. Enggak, gue pernah ngeliat anak bajang tuh. Anak bajang apaan sih? Anak apa ya bisa dibilang ya? Anjing. Itu apaan sih yang jatuh? Hah? Kertas? Atas mana? Nggak tahu mana itu. Terusin aja lah. Ya udah lah. Baru mau ngomongin mistis ada Iya. nggak jelas gitu. Padahal Bodo gua amat. gua cuma masang exhaust doang anjing. Terusin lu. Ya Kayak- gitu, gue ngeliat apa kayak anak bajang gitu. Anak bajang kayak apa ya bisa dibilang ya? Gue juga nggak tahu sih.
Kalau gue yang gue tahu sih kayak anak-anak apa hasil aborsi gitu, jadi kan apa nambah gede dia kan berumur gitu kan. Jadi dia jalan ngerangkak gitu. Kalau kita kan jalan berdiri, dia ngerangkak. Emang lu berdiri kalau jalan? Hah? Agak sih bongkok. Anak bajang tuh biasanya buat apaan? Biasanya buat ya nggak tahu sih gue kalau buat apanya ya. Katanya lu ketua jin. Ya kalau ada orang yang minta mah kadang gue kasih aja. Lu punya banyak nih berarti nih. Buat nyari nomor gitu kan, Oh, buat kali nyari nomor aja. Itu aja tuh, anak bajang tuh mukanya gimana cuy? Ya kalau yang gue lihat sih ya Lebih hal yang muka biasa, cuman ya kayak ini kayak apaan nih selangkangan? Kayak selangkangan. kayak tuyul tapi jalannya ngerangkak gitu. Oh, dia sempakan doang. Iya, gitu sempakan maksudnya. putih. Anjing ngeri juga hidup Iya, lu. gambarnya Hello Kitty. Itu lu lihatnya anak bajang di mana? Jatinegara. Apa enggak Benten itu kemana? Di pasar kaget. Lu lihat di pasar kaget. Anjing tuh anak bajang apa ya anjing? Emang ada anak-anak hasil aborsi gitu? Pasti Jadi- ada lah yang namanya Setahu gue kasarnya. baru 7 bulan tuh baru dimasukin nyawa ya cuy. Ya namanya ketika lu udah dikasih kandungan ya itu menurut gue udah bernyawa sih. Ibaratnya dia bisa Bisa apa? Bisa ngisep. bisa Nete. Nenen. Apa sih? Hal tolol apa yang pernah lo alamin di hidup lo, Bim? tolol apa ya? Jangan nangis, Pak. Dia nangis Berak gue di tadi. celana kali, gue halangan tolol ya itu berak di celana gue kayaknya. Berak di celana. Ih, hal jelek gue tuh berak di celana. Sampai sekarang. Nggak juga sih. Gak juga berarti sering dong anjing. Ya zaman kecil ya zaman masih SD Lu sering berak di celana tuh. nggak berak di celana, jadi Berak di mana? gue sering Rumah nahan orang. sering nahan, tahu langsung udahlah gue pasrah aja, gue udah langsung Berakin keluarin aja. aja. Gue pengen berak nih lagi jalan. Berak kayak gitu terus jatuh gitu tadi Iya, jalan. jatuh heeh. Goblok Terus aja. jalan gue ngangkang, Iya. ditakut kena tai. Gimana nih? Goblok gak lu tandangin pakai tangan gitu pakai tas. Cium. Sudah. Sampai pakai tas lo ya, goblok aja. Ya udah, mungkin segini aja. Langsung gitu anjing. Tato. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Gitu lah Bang ngomong. Dia yang minta. Gue cut gak usah ya. Dia minta cuy. Ya udah gue bahas. OP menghangat sih. Iya pak. Itu tato. Dia minta tato. Iya bang, gue lupa bang. Tato lihat kami tadi dia minta. Iya. Aduh, udah rusuh udah. Oke. Nah, ini kan lu badan lu tato banget nih. Ya nggak tato banget sih, udahlah. Oh, iya. Lu, gue pengen nanya nih tato nih. Iya gue pengen nanya. Aduh gue pengen nanya nih. Bang tato bang. Ini gue minta jadi dan lu dicengin lah sama orang-orang tato lu. Pasti pengen banget sih, padahal mereka juga pengen dibahas aja.
Iya gue bahas. Gue bahas nih. Ini kita 5 menit doang ketawa aja. Oke lah bahas tatonya. Bimo Senopati, seorang ateis pengabdi setan, bertato. Keren gak bro? Keren ya? Iya mungkin keren aja sih. Bodoh amat yang nonton lah. Dislike kali. Enggak lah. Udah mulai KW. Lu tatoan. Masa lu dulu gak tatoan anjing? Ya emang dulu gua nggak tatoan. Kalau gua tatoan gua udah di DO kali dari masa kuliah. Kuliah. Sekolah. Kuliah aja enggak. Kenapa lu nato dah? Karena gue lebih terinspirasi sama musisi-musisi hip hop sih. K-pop. K-pop. Hip hop, man. Oh, hip hop. Yo ngegaris mulu ya. Jadi. Ya udah kita closing guys. Ya udah deh. Tato. Dan lu tato. Tato lu yang paling lu pertama gue pengen nanya tato pertama lu dulu lah. Iya. Yang mana? Tato pertama gue mana ya? Ini mungkin ya. Nih tulisan nama nih kalau lu lihat kalau lu ngebuta ya. Bego. Nih, orang kalau tato nama tuh berarti orangnya udah meninggal, Pak. Dikenang. Enggak, gue mah nato nama karena takut hilang gua. Hilang. Ya Iya. kenapa kalau hilang? Iya, takutnya kan dicari gitu susah ini kan terus tato kan orang lu nemuin kan ada amnesia. namanya gitu kan. Jangan lu jatuh tiba-tiba lu kejedot. Amit-amit ya. Terus Iya. lu kan lupa nih. Bang namanya siapa bang? Keluarganya siapa bang? Gitu Iya. lu gini. Iya, tadinya gue sini mau kakak nih. Kakak semua gue tulisin mak bapak gue ya kan tanggal lahirnya. Jadi kali nomor teleponnya gitu. Nah, kalau pas jatuh ini tato lu kena kegasruk aspal kan hilang bang. Gini. Iya, Apaan iya. borok? Nama lu borok. Nama lu borok. Kelihatan huruf B dong. B siapa ya? Borok. Gitu ya, tato pertama lu nama ya. Iya. Fix lu di kalau banyak orang nonton yang komen jelek-jelek pasti. Gak apa Bim, jadi diri lu sendiri ya kan. Itu lebih Be bagus. yourself, man. Yoi, males banget lu. Ya bener apa? Iya. Nah, oke. Jadi kayak kupre dah. Hah? Ini kenapa ke nekel nih? Nekel melambangkan suatu kekerasan ya dalam diri gue tuh gue orangnya tuh keras gitu. Keras banget bang. Enggak juga sih. Itunya keras gak? Itunya keras. Jamin. Jamin ya. Tanpa bahan pengawet. Apa lu kalau mau ribut tinggal ambil gitu ya. Iya kalau Lu ke nekel ya gitu. Biar orang takut gitu. iya nunjukin gitu. Oh anjing, itu apa itu beceng tuh. Itu apa itu beceng? Lu kayak si J gitu. Ini tato juga deh. Itu tato juga. Itu banget. Itu tato blok namanya bro. Di blok Iya. anjing. Itu tato pedaki. Di dua goblok nih anjing. Coba ya. Iya salah men. Tato favorit lu di mana nih? Tato favorit gue ada di sini nih. Di pergelangan tangan ini angka 13. Mana nggak kelihatan pak? Oh iya. Nih ya. 13. Oke, 16 itu. Hah? Nggak tahu nih yang mana. 16 apa berapa ya? Nggak tahu. 13. Pokoknya itulah. Kenapa 13 tuh? Menurut gue sial. angka keren sih menurut gue 13 tuh. Orang gue terinspirasi sama gangster Meksiko. 13 orang. Iya, bukan 13 orang karena di Meksiko tuh ada satu geng yang namanya Mara Salvatrucha tuh. Disingkat tuh MS-13. Terus tato yang nggak paling lu suka Tato nggak paling gue suka. di badan lu anjing? Di badan gue nggak ada sih, semua gue suka. Bohong anjing. Masih ada ya anjing masa gini sih. Enggak sih, semua gue suka. Tadinya tuh di sini nih pergelangan ini tuh. Zaman-zamannya Bang
yang Lex tuh kan ada apa swag ya kan, gue nato swag ya kan, Lu ikutin gitu. iya goblok emang gue. Terus udah gue itu kata gue ya jelek, ya udah gue akhirnya gue cover apa aja jadi gambar apa dolar mawar gitu sih. Jauhi pornografi, jauhi narkoba, jauhi alkohol jangan. Alkohol parah kalau udah kenal alkohol udah. Jangan, nggak maksud gue ya gitu. Dan semoga banyak hikmahnya yang bisa diambil dari konten ini. Walaupun nggak ada sih. Nggak ada. Kalau misalkan ada orang, gue juga pengen nggak punya agama gitu, dia masa nggak yakin atau gimana? Atau lu bilang jangan, lu harusnya dalamin dulu itu baru lu boleh lah lu berinspirasi gitu, mendalami keyakinan. Pesan lu apa gitu? Ya pesan gua kalau ada orang kayak gitu, ya udah ikut aja udah ikut gue. Lu bukan ngelarang gitu. Hah? Ngapain? Kan lu lebih berpengalaman. Dia kan nggak punya agama, gue juga nggak punya agama. Masa gue nggak ada temennya? Misalnya dia punya. Ya udah gue sesatin aja udah. Motivasi dari lu udah anjing ya. Itu udah melobit. Motivasi gue ya selalu berbuat kebaikan dan selalu ingat akan Tuhan sih. Oke lah, thank you buat Bimo Senopati yang udah datang di podcast gue. Sering-sering aja datang. Iya, saksiin terus channel gue akan menghadirkan selalu video-video seru tentunya, konten-konten yang sedikit bermanfaat. Gue juga ada beberapa explore horror yang akan nanti gue upload, jadi tunggu aja. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you dari Denasta Channel PODcast Podcast.